Dasarnya apa Mas PSI dikatakan curang? Bukan, saya bukan mengatakan curang. Tadi Anda Tapi bilang kalau mau dari 2,5 kan butuh 1,5%. Kebutuhan suaranya 1,8 juta. Dalam kondisi saat ini bagaimana mendapatkan angka 1,8 juta itu untuk lolos? Nah itu pertanyaan yang saya Jadi Anda tidak mengatakan masuk PSI akal. curang ya? Saya tidak tahu siapa yang curang, apakah PSI-nya, penyelenggaranya, atau pihak tertentu. Itu yang saya sampaikan Mbak Gren. Tetapi untuk penggelembungan sebesar itu, di hari seperti ini, sampai penentuan kayaknya sih tidak mungkin. Anda mengatakan PSI menggelembungkan suara? Saya bilang angka yang digelembungkan untuk saat ini tidak mungkin. Bagi saya tidak menuduh, tapi tidak mungkin kan boleh. Oke, saya mau memperjelas aja. Gitu karena Ya, bagi saya memang tidak akan mungkin angka dari 2,5 dalam hitungan beberapa hari besar melesat laju sendirian gitu ya. Sementara ini perlu Mbak Grace perhatikan, perubahan angka bukan di persentase, tapi angka realnya berubah, turun naik. Hampir tidak mungkin gitu ya. Ya, si rekap ini kan merupakan work in progress ya Mas ya. Bukan Kalau kita sirekap lihat. yang maksudkan. Yang saya maksudkan angka perhitungan realnya. Iya, perhitungan real count ini kan yang kalau kita bisa lihat dipantau di lapangan kan beda-beda ya Mas, karena masih manual work ya, pekerjaan manual. Artinya kalau kita lihat sekarang saya udah pegang nih D1 di dapil saya, tetapi kalau kita lihat di Sirekap kan masih 30%. Yang berubah itu Mbak, bukan persentasenya, tapi penghitungan per TPS-nya. Perhitungan per TPS. Ya, angkanya misalnya 30, lalu ada yang naik, ada yang turun. Iya. Nah ini yang menurut saya tidak mungkin. Iya, kita kan perlu ingat bahwa proses sementara ada tren hanya PSI yang naiknya signifikan begitu. Nah ini makanya nih Anda menggiring dengan berdasarkan data Tidak menggiring, yang itu nggak fakta jelas. di lapangan. Kalau kita lihat, Tinggal dilihat Mas, saja. ini kan data manual ya. Di berbagai TPS kami juga menemukan misalnya batang lidi PSI itu ada 10, ditulisnya 0. Tapi kan kita nggak bilang PSI dengan sengaja digembosi. Ini kan pekerjaan manual, orang bekerja dari pagi sampai tengah malam, bisa saja salah hitung, salah catat, salah jumlah. Makanya tugasnya di situ kan ada saksi-saksi dari semua partai ada di sana dan bisa menyaksikan sama-sama. Jadi saya pikir jangan PSI selalu menghitung kasus batang lidi yang angkanya tidak terlalu besar. Tapi yang saya bicarakan ada beberapa daerah yang angka untuk PSI naik signifikan. Iya, sampai saat ini kalau kita mau bandingkan antara quick count dan real count, ada partai-partai yang jumlah selisihnya lebih besar lagi, misalnya PKB antara quick count dan real count-nya selisihnya bisa 0,9%. Hari ini PSI dari quick count ke real count yang masih terus berjalan itu selisihnya di bawah 0,3%. Jadi masih dalam margin of error, masih dalam rentang yang sangat wajar saya pikir. Jadi tolong dihentikanlah framing-framing negatif seperti itu. Bawaslu juga udah mengatakan di tempat-tempat yang dicurigai karena misalnya ada postingan-postingan yang nggak jelas itu sudah diverifikasi, tidak ada hal semacam itu Mas Ferry. Terima kasih. Kalau gubernur ini punya cara pandang berbeda dengan sang kakak, ini agak rumit membangun dominasi dinasti Jokowi di wilayah penting ini. Oleh karena itu, menarik juga kalau kita bisa membayangkan bagaimana posisi gubernur Jakarta dipegang oleh sang adik. Artinya akan ada peran penting keluarga Jokowi ke depan di wilayah penting yang bernama kawasan aglomerasi, di mana uangnya yang dihasilkan jauh lebih banyak dengan IKN ibu kota negara yang baru. Kalau Bapak bosan silakan keluar. Pintunya ada di sana. Bukan masalahnya. Jadi saya nggak nonton dia. Nggak dikomentari setiap kalimat dari pembicara. Terima kasih penilaiannya. Dan bagi saya ini pelanggaran konstitusional yang begitu nampak jelas di kita. Ini peristiwa berulang untuk menumbuhkan satu keluarga saja. Dan bagi saya ya pelanggaran-pelanggaran. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan atau komentar-komentar netizen dari video-video kita sebelumnya teman-teman. Nah di sini ada yang menyatakan kayaknya sih PSI nggak usah dibahas lagi, rasanya sudah selesai setelah selesainya Jokowi. Ya, nah kalau terbukti melanggar ikut secara langsung ataupun tidak langsung moral etik apalagi konstitusi jangan dilupakan, wajib dimasukkan ke dalam memori daftar hitam di otak seluruh rakyat Indonesia. Tanggung renteng itu, jangan cuma koruptor yang kita ingat bahwa wajib korupsi itu bisa berbentuk korupsi moral, etika, bahkan korupsi konstitusi juga. Ya.
Nah, PSI binasa hancur lulu sesuai hukum Allah sejarah lengsernya pengkhianat partai yang serakah. Kasihan PSI dulu partai yang konsisten pilihan rakyat ke depan. Malah gambus. Ya, Gibran jadi wakil presiden dan Kaisang BS jadi ketua partai dalam waktu 2 hari saja, bukan karena mereka anak Jokowi, tapi mereka anak penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya. Keluarga Jokowi adalah keluarga kere, munggah balik yang tak tahu diri dan menjijikan. Ya, tenggelamkan para partai yang tidak bermanfaat bagi rakyat Indonesia, bikin kacau dan gaduh saja. Nah, kalau seandainya si Mulyono tidak memaksakan anaknya menjadi wakil dan tidak ikut cawe-cawe, mungkin masyarakat juga tidak seribut ini, teman-teman ya. Nah, betul, tidak cuma kemaruk, serakah, nggak ada yang ditakuti sama Tuhan pun tidak takut. Hidup hanya sebentar, jangan menyesal setelah di dalam kubur, baru tahu nanti, ternyata sangat mengerikan siksanya. Nah, benar banget, mungkin aman-aman saja karena ulahnya sendiri ya, tanggung sendiri. Ya, dihujat, dimaki pun juga terserah. Semua keributan ini seus karena ulah keluarga Jokowi yang amat sangat rakus, ingin menguasai NKRI, seolah-olah NKRI hanya milik keluarga Jokowi. Inilah Adli yang jajah yang amat singkat, benis, dan jahat melebihi kejahatan VOC. Ya, yang memaksakannya Pak Prabowo tanpa berduet dengan Gibran, niscaya Prabowo Subianto jadi presiden RI saat ini. Nah, Mulyono memaksakan anaknya itu kan langkah B setelah langkah A-nya gagal, dan langkah B itu persengkongkolan dengan Prabowo jadi Wowo dan Wiwi. Ya. Nah, logikanya siapa yang mau pilih partainya yang tidak memiliki figur tokoh? Dari dulu PSI ini nggak pernah ada gunanya bagi masyarakat. PSI dari kelompok dinasti, semoga pemilu berikutnya tidak ada seorang pun yang memilihnya juga. Nah, orang bersalah ditutup dengan rapi pakai emas. Pasti tercium seperti bangkai yang dibungkus emas juga. Nah, jangan kaget yang namanya pengkhianat sukanya untuk kepentingan sendiri. Nah, iya betul. Saya salut sama partai PSI yang jujur. Ya, ternyata setelah datang kroni Jokowi dan putranya, saya jijik sama PSI juga. Ya. Grace, PSI iklannya lucu, makanya nyangsep. PSI menang BPJS gratis, mikir pakai otak biar aja BPS banyak hutang, apalagi gratis dan bangkrut juga pada akhirnya. Ya. Sayang, kepintaran seseorang dipakai buat manipulasi kebohongan. Buat apa kuliah mahal-mahal kalau hanya buat menipu rakyat saja? Ya. Nah, GN tolong realistik saja, nggak perlu emosi tapi berdasarkan data dan fakta. Tapi PSI tetap mengandalkan Jokowi dan keluarga, lebih baik lupakan saja. Eksistensi negatif sudah mulai, berkembang tidak terkendali dengan resistensi negatif meningkat. Ya. Nah, nggak ngaku curang, ketuanya saja bilang mau berantas korupsi, nyatanya kok jeruk makan jeruk. Ya, budaya Indonesia memang begitu, golongan elit di tempat istimewa, yang miskin terus dibodohkan untuk maju hanya mimpi. Ya, karena pala ataupun hukum alam pasti berlaku, cepat atau lambat pasti terjadi. Siapa yang berbuat baik pasti hasilnya baik pula, dan siapa yang berbuat buruk akan pasti hasilnya buruk pula. Tinggal kita tunggu saja dan seiring berjalannya waktu. Ya. Nah, PSI sudah 10 tahun tak mampu masuk ke Senayan. Agak ngeri pilih PSI kenapa? Warteg bisa hilang makanannya, ilmu ngaku satu, kader PSI itu viral waktu makan di warung. Ya, sekedar saran bahwa hukum undang-undang negara itu tidak ada yang harga mati. Aturan Tuhan aja dilanggar, apalagi hukum yang dibikin manusia bisa dirubah. Ya, Mulyono ini udah nyungsep di laut. Jujur, karena dia sudah terpojok memperjelas tapi dengan cara menekan, alasan banget. Nah, PSI partai apaan tuh? Orang baru masuk kader jadi ketua pemikir partai kok cuma bisa nebeng anak penguasa? Ya, di mana ketua PSI Kaisang? Kok tidak ada beritanya setelah Mulyono lengser, hilang di telan bumi? Ya. Nah, nggak ada yang dibanggakan dari partai yang satu ini. Kerjaannya cuma nyinyir, tapi nihil prestasinya. Sungguh membanggakan. Ya. Posisi PSI itu gila kekuasaan, gila jabatan. Gak nyadar bahwa itu semua adalah akibat bukan penyebab. Ya, tentu baik buruk orang yang berkuasa yang didasari oleh kemunafikan di awalnya. Ya, mereka akan kena tampar oleh perbuatannya di akhir kekuasaannya juga. PSI ini tidak sampai pemikirannya ke arah seperti itu. Ya, aji mumpung mereka pakai-pakai salam ke laut saja buat PSI ataupun Partai Sensasi Indonesia. Ya, percuma ngomongin PSI partai gurem. Yang sok pinter, Grace, sadarlah omonganmu itu hanya untuk bela junjunganmu. Nah, kalau misalnya ada yang mau nanya, Harun Masiku bisa langsung tanya ke Jokowi, karena ada berita katanya uangnya masuk ke Rek Kaisang. Ya. Karena kalau kebohongan terbongkar pasti marah jadi selama ini bilang itu, berarti membohongi publik dong. Jadi yang menunjukkan kebohongan berarti Gusti Allah, apa gak malu bohongi rakyat sebenarnya? Nah, Grace tadinya saya pikir betul-betul ingin sesuatu untuk Indonesia dengan partainya. Ternyata ya masih pengen kekuasaan saja. Nah, kita tak mampu memajukan partai, makanya ketuanya diserahkan ke anak Mulyono. Partai garam tetap saja garam. Ya.
Gak mau dibilang curang, emang pelaku curang seperti itu. Sok tidak curang padahal dia otak kecurangan. Nah, PSI jangan belokkan ke partai lain deh. Jawab aja tuh, fokus yang ditanya Pak Ferry Amsari biar jelas. Grace nyanyi aja mengejar bintang, ketuanya suruh ambil sempaknya yang titip di mantan. Nah, partai 0, ini kira-kira pendananya siapa? Kemungkinan kan ada seseorang di belakangnya kan, pasti ada penguatnya itu dan terduga bahwa itu juga adalah Joko Widodo. Ya, PSI partai yang tidak punya harga diri babar belas, ketua cukup diserahkan dengan penjual pisang, yang penting anak presiden. Ya. PSI Jokowi sama, ngaku selalu benar, tidak salah, maka semua harus manut pret kopret. Ya. Nah, aku kira Surabaya suara PSI nggak ada paling 100, sebab di desaku aja nggak kenal PSI Ansari benar. Ya, padahal si Grace itu orangnya idealis dan bagus loh. Ya, Seki Dedi kayak ngono, politik emang betul-betul kotor. Memang partai Gurem buat kacau, otaknya kegaduhan di Indonesia mantan Presiden Mulyono. Dulu senangnya ada partai sepertinya mengandung idealisme, anak muda belakangan partai ini tak punya ideologi, entah gimana prosedur pemilihan ketuanya menunjukkan ketidakjelasan sama sekali. Nah, justru PSI itu sangat mencerminkan keadaan generasi muda saat ini. Mereka sangat lemah dalam hal idealisme dan sangat oportunis. Pemuda yang idealis itu ada. Saking idealismenya, mereka justru tidak mau berpartai. Mereka justru sangat muak dengan partai, sehingga mereka menyalurkan idealismenya dengan cara golput sebagai bentuk protesnya terhadap keadaan. Ya. Nah, dari awal berdiri aja dah aneh. Pembentukannya itu partai aja disinyalir dari Money Laundry 9 naga. Masa ya partai gede tiap-tiap kemana-mana hanya berlima doang? Partai apa? K-pop dan sertu. Ya, karena PSI ingin menjadi partai yang lolos ke Senayan, mau tidak mau PSI dijual oleh Grace Natalia ke Jokowi dengan Kaisang menjadi ketuanya. Nah, dulu saya termasuk favorit PSI karena isinya anak-anak muda yang kuat dan semangat, tapi sekarang kok agak mual ya. Kalau dengar nama PSI, partai yang jelas-jelas tidak konsisten dan penjilat. Dulu Pak Prabowo habis mereka buat cerita tentang pelanggaran HAM berat. Sekarang menempelkan dirinya kayak parasit ke Pak Prabowo. Ya. Ada satu perempuan lagi dari PSI, kalau sudah bunyi nyecros sama yang ini juga emosi mulu. Jangan mengharap perempuan macam dia jadi pemimpin negara. Mau jadi apa? Ya. Untung masyarakat mengawasi kangkong-lengkong antara penyelenggara pemilu dengan PSI Parpol. Ya. Kalau tidak akan terjadi perampokan suara rakyat oleh PSI setelah banyak yang memantau dari 2 sekian persen dan hampir mendekati 4% dari masyarakat bersuara, lalu penyelenggara pemilu bilang salah rekap dan kembali ke 3, sekian. Ya. Nah, PSI ini saya dulu sempat kagum, tapi sekarang ini kulihat seperti partai penjilat Mulyono. Nah, oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.